Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita banyak nikmat, termasuk nikmat sehat dan sempat, nikmat silaturahim, nikmat kita beribadah sholat berjamaah waktu subuh ini. Mudah-mudahan dicatat dalam syafaat amal-amal soleh kita semuanya. Amin. Amin. Yang saya hormati Pak Lurah, para ustaz-ustaz, Ustaz Amrullah, Ustaz Kaus, Ustaz Ilyas, dan ustaz-ustaz yang lain. Ada yang Ustaz Lamo, ada yang baru jadi ustaz. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu rahimahumullah, jadi rapi kelihatan ini karena diserang oleh ibu-ibu dari belakang. Alhamdulillah. Semua bapak-bapakku yang tak tersebutkan nama, mudah-mudahan saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pas saya jam 5:30, memang kami bagi dua dengan Ustaz Firdaus, bilang kau rantaklah sebelum saya. Sudah dilantaknya, sudah juga lantakan saya. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Luar biasa nikmat yang dikasih dengan kita Pak Lurah. Seandainya semua punya semangat seperti ini di semua masjid, maka orang Yahudi, orang-orang di luar Islam ngeri-ngeri sodak melihat itu. Ya, tapi karena dilihatnya di masjidnya cuma 3 uang ditambah 10 tiang, sudah mati kawan. Makanya umat Islam sekarang bulan-bulanan, bukan bulan-bulanan, minggu-mingguan sekarang. Coba lihat, FPI sebesar itu baca di Mubarak, tadi aku punya gitu. Benar, tadi aku. Inilah yang istilah Rasulullah, usaha untuk usaha isain. Kamu rame banyak, tapi cak buih di pinggir laut banyak jumlahnya kaki aku. Kenapa? Kaki kualitas, kualinya banyak, tasnya yang tinggal. Tasnya yang tinggal kuali, makanya kita lalu. Mudah-mudahan insyaallah yang hari ini hamba-hamba Allah yang dipilih pada hari ini, subuh ini kita semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berkualitas, karena pada saatnya pun kita akan paham bahwa Allah tidak menilai panjangnya umur kita. Kalau panjangnya umur itu kan yang di pulau sebelah kita itu orang-orang apa itu mentok, orang Bangka, karena mereka tua Bangka. Itu yang bukan setuju dengan aku berada itu. Saya singgung baik harus sekarang harus hati-hati, makanya orang berjuang makmuran masjid ini awal saya, karena banyak sekarang orang-orang yang gila yang kenal dengan ustaz. Kenalnya cuma dengan ustaz dari dua tak kenal. Makanya ustaz saya bilang juga itu gila-gila yang itu kalau masuk bukan gila babi. Ya Allah, waraskan kami ini semuanya ya Allah, sehatkan, sehatkan pola pikir, sehatkan hati kami semua ya Allah, sehatkan pula kehidupan kami semua ya Allah. Yang hadir ini yang kuntu-kuntu jadi berduit ya Allah. Maaflah pas terakhir cakap, kau usah tunjukkan dia loh. Tahu aku dari caranya paham. Buktinya kamu tadi naik mobil, naik motor di atas, aku naik mobil di bawah tadi. Baca lewat Pak Lurah, mobil di atas. Kalau besar jalan itu maksud aku gitu. Dibuat jalan langgaran maksud saya. Apalagi orang-orang yang rajin ke masjid harus insyaallah dibaguskan jalannya. Amin. Saya di sini banyak anak-anak remaja masjid tadi. Ke masjid, saya tadi jual ke rumahnya masjid. Yang pakai baju-baju nanti kami itulah harapan bangsa Pak Lurah. Kalau sudah turun harapan kuburan.
kita sehat-sehat, panjang umur dan bermanfaat umurnya. Amin. Ustaz Firdaus tadi ternyata masih sering ketemu saya dengan dia. Padahal dulu murid saya, sekarang kelihatan aku yang jadi murid dia. Karena menjadi bodoh, siapa lagi yang puji diri aku? Makasih. Sekali lagi, ini bukan mengajari saya, ini kita sama-sama mengingatkan baik. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita sama-sama selamat dunia, selamat di akhirat. Amin. Itu bahagia dunia, bahagia akhirat. Cuma itu yang mencari itu. Kalau cuma kelihatan cak lemah di dunia ini tapi masih kurang kode ya aku ya terus. Makanya kita nih muhasabah diri kita. Kalau orang sekarang istilah ada awal tahun atau akhir tahun, bukan masalah awal atau akhirnya, tapi yang penting itu bagaimana kita mampu menghitung-hitung diri kita, kira-kira beruntung atau tidak. Coba bapak-bapak yang punya warung, tiap malam dilihat terus berapa yang masuk, berapa yang modal, berapa untung. Benar kira-kira ada pun kadang-kadang memang yang tidak tahu untung atau berarti tidak banyak berhitung. Al-Buyah wal-Lolol, istilah rombongan berjuang ini namanya tebot, sudah tidak betul. Bisa dipahami betul belakangmu, berarti cerdas kamu. Karena cerdas datang ke masjid. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin dengan awal tahun ini kita muhasabah diri juga, ya. Setelah kita melihat setahun yang lewat, apakah kita beruntung atau tidak? Nah, khususnya masalah keimanan. Apakah kita ini sudah benar dan iman kita dengan Allah? Apa rukun iman kita itu banyak bermasalah? Untuk itu saya ingin kita bersama-sama dengan ayat Allah di akhir surah Al-Hujurat yang saya bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shalimun. Apa kata Allah dalam ayat ini? Kita menjadi evaluasi diri dulu. Apakah setahun yang lewat ini sudah baguskah keimanan kita atau banyak bermasalah? Yang kata Allah dalam ayat sebelumnya, kamu jangan mengatakan dirimu beriman tapi kamu baru Islam. Makanya kita boleh ambil presentasi di negeri yang tercinta ini, Islamnya mungkin 80%, tapi yang mukminnya mungkin 20 atau 15 atau hampir punah. Gara-gara mie goreng baik, kadang-kadang pindah agama, pindah keyakinan. Pagi-pagi dia bilang Allah, sore-sore betino. Pagi-pagi dia bilang Allah, sorenya dunia. Banyak bergeser kan sekarang. Maka bapak-bapak jangan kaget melihat sekarang ibu-ibu, banyak orang yang melihat penampilannya cak hebat, cak ustaz, cak ini yang pakai tiga-tiga kadang-kadang. Kalau yang ini bagus ya. Ini lurus. Ini termasuk yang ulama lurus. Kalau ulama lurus, ulama itu ada dua. Ada ulamanya, ada ulama-ulama. Yang ulama itu ngajak ke surga. Kalau ulama-ulamaan ke surga-surgaan. Makanya kami nyanyi surganya pun surga-surgaan. Itu ulama-ulamaan. Bapak Ibu, pagi dia bagus, sorenya berubah. Sore baik, paginya berubah. Banyak sekarang kita lihat dan tidak istiqomah, tidak yakin dengan keimanannya. Apa permasalahannya? Karena keyakinan yang tidak mantap. Maka Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, hai orang-orang yang Islam, katakan kamu baru masuk Islam, kau belum beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum mengatakan iman, jangan belum mengakui beriman,
kamu baru Islam. Bayang, ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu berarti sudah masuk gerbang Islam, baru masuk gerbangnya. Makanya biarpun dia tak sholat, biarpun tak rukun imannya banyak bermasalah, rukun Islamnya belum sempurna, tapi kalau dia sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti dia sudah berislam. Makanya sekarang dibuat oleh orang-orang di luar Islam itulah gelar-gelar Islam kita, Ustaz Amrullah. Ada namanya Islam fobia, ada Islam garis keras, ada garis loyo, yang loyo, kira-kira ini loyo. Bapak-bapak, jangan senang dibilang ini Islam radikal. Oh, ini Islam keras, garis keras. Berarti ada garis loyo. Kurang ada dulu yang nasi garis. Kalau kita mesti tangan dengan botol-botol ini. Apapun membuat istilah Islam garis keras. Ya, ada beras namun nggak disebutkan ada Islam garis loyo. Jadi lemah kan jelas. Berarti ada dua, ada yang keras, ada yang loyo, ada yang seperti benar tak kira-kira? Dibuat lagi kan nanti Islam fobia, Islam ini, Islam teroris, macam-macam dibuat gelar-gelar itu. Ya, nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena kita baru berislam, banyak yang bermasalah keimanannya. Gara-gara jabatan yang tak lurus. Mudah-mudahan kita doakan Pak Lurah ini, mudah-mudahan Lurah yang benar. Amin. Kalau dia tak benar, tak mungkin sudah subuh baik. Sering tunggu. Kadang-kadang aku jadi imam, kadang-kadang dia jadi makmum. Ya dulu ya. Kalau dia jadi imam, dia jadi ustaz, jadi lurah pun. Cocoklah jadi lurah. Dari balik kota cocok. Potongan jika jahitan ini yang selalu ini kita doakan bagi yang menjadi lurah yang insyaallah bawa rakyat kepada bukan hanya kepada dunia tapi kepada akhirat. Saya bilang pemimpin yang benar itu pemimpin bukan hanya membawa kita take off tapi juga landing yang benar. Take off-nya bagus, tapi landing juga bagus. Apa maksudnya? Dunia kita diajarinya dengan baik, tapi surga pun diajak kita masuk surga. Ini baru hebat. Makanya kita doakan terus insyaallah para pemimpin kita dapat hidayah, amin. Amin. Dari orang-orang yang baik, amin. Kalau kita jadi baik, mudah-mudahan asal. Amin. Cepat. Amin. Dan kita memperbanyak dosa, amin ya Rabbal. Kan doa, bukan pidana. Doa itu. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali lihat hitung-hitung muhasabah. Muhasabah itu artinya dari kata-kata hasabah yahsubu atau hasabah yuhasib. Hasibah yahsubu hasban fahuwa hasibuah. Bahasa Arab itu hasibah yahsubu hasban fahuwa hasibuan wadaka mahsubun umsub la tahsub mahsaban. Itu dalam ilmu sorot itu begitu. Jangan kamu kiri itu nak macam-macam pulau buat namanya kalau itu masih bisa pulau amaro ya guru cocok-cocokan saja biasanya kalau di Medan itu cuma hasibuan yang bisa dibuat begitu. Ya kan siregar saroga ya siroga arabaya arubah hari-hari banyak berharap. Hati yang ada hasibaya subuh hasban fahuwa hasibuan wadaka mahsubun uhsub la tahsub mahsaban. Artinya kecepatan marga dan bahasa Arab. Itulah hebatnya, makanya hasibah itu disingkat dengan hari-hari sibuk buat kebaikan. Apabila hasibah yahsubu menghitung
Kata Umar bin Khattab, hasaba yuhasibu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu, evaluasi dirimu sebelum dihitung lagi. Nanti kita dihitung semua di akhiratin. Kira-kira banyak kita di pahala atau banyak dosa? Sebenarnya kita dewe baca mau dewe, ya. Sholat saya ini kira-kira nilainya berapa ini? Alhamdulillahirobbilalamin. Kira-kira dapat nilai lah ini. Kita tahu dewe kan? Kita baca Quran benar atau salah kita tahu. Kira-kira bacaan saya berapa lah Quran saya? Kalau kita dulu kan kita di pejuang kemakmuran. Jadi nama kami ini Ustaz pejuang kemakmuran masih sekarang sudah naik. Yang tidak menyesal kaki dari kamu. Ustaz Solihin. Ya, jadi makmur. Jadi yang dimakmurkan itu semuanya. Makanya sekali lagi pejuang subuh menjadi kemakmuran masjid. Begitu kan? Jadi semua dimakmurkan, termasuk bangunan yang belum selesai kami gawaikan. Kalau ada satu batu bata yang kurang maksudnya, berat. Proposal boleh aku. Masya Allah. Kenapa? Ada juga yang bermacam-macam sekarang nama-nama. Ada pejuang subuh dulu kan. Tapi jangan subuh baik dah. Kalau subuh udah baca naik, harus naik kelas. Sekarang ada rombongan pejuang maghrib baik. Ya kan? Ada dulu berbagi subuh pagi, ada berbagi pagi. Berbagi sore hari. Ada dibagi. Makanya pasar dakwah minas sholihin ini dalam rangka itu biar terus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak menyesal, tidak ada rasa menyesal. Kata Bukhari, apakah capek Pak Ustaz anda kuluk ilir? Saya terus terang aja, bukan karena hanya niat makmum kita yang tugas-tugas dari Pak Wali Kota itu, tidak. Memang tiap hari kuluk ilir. Kata Bukhari, apa Ustaz tak capek kuluk ilir? Mumpung masih baca kuluk ilir. Ada kali mau hidupnya cuma bulu banyak ilir. Nah, mati di dalam ini. Di seberang kamu yang sungki, apa sih sungki? Itu Yunan kan? Ada di situ tempat orang tak perlu gini lagi, mati di bawah itu. Kuburan di situ di bawah itu. Lah mumpung kita masih baca, kuluk ilir masih baca, bergerak Allahu Akbar, bergeraklah. Ya, ini kadang-kadang belum lama kita cak mati main itu. Bergerak, biar tidak menyesal. Lihat dengan mobil saya. Hidup dan mati adalah ujian. Berani hidup tak takut diuji, takut diuji mati saja. Hidup ini hanya sekali, hidup sekali, hidup yang berarti. Ganti 2 kali hidup ini. Kalau bapak-bapak nanti memakai sebelah kiri atau sebelah kanan, sudah mati sekali datang lagi. Ya. Bahasa Inggrisnya congfo. Pocong bahasa Inggris. Masya Allah. Jadi memang hidup ini harus serius. Hidup ini tak baca pucak-pucak kata orang Palembang. Kata orang India cahaya tak baca. Hidup ini harus serius. Hidup ini sekali inilah. Benar tak kira-kira? Kata Ustaz Firdaus, Ustaz dari rumah jam berapa? Jam 4, kok cepatin. Lah kosongkan kalau jalan ini. Rombongan saya dan pejuang kemakmuran masjid keluar malam pagi. Tolong kosongkan jalan. Kadang-kadang sampai di masjid jadi kosongkan. Akhirnya di masjid kalau kami tak datang rame bapak. Pernah ada badan imam kena tuun. Selesai ngomong ini. Alhamdulillah. Tapi karena punya semangat dia punya cepat sampai. Karena tidak jalan kaki, bawa mobil gitu, bawa motor udah boleh. Kadang-kadang iri mereka ini lemah Ustaz pakai mobil karena pakai mobil. Ya kamu Ustaz dulu kan. Jangan jadi dulu Ustaz ini. Aku gawe aku dulu. Jangan kau dari sekarang tak lemah-lemah itu. Berjuang oi. Takbir. Allah. Semangat juga ya. Semangat itu kan.
Tidak lama beliau selesai, meninggal bini. Itu bini presiden 2 kali meninggal, apalagi cuma bini MT. Ustaz Zainuddin MZ, Allah yarham, 1 juta umat meninggal, Allah yarham. Apalagi Ustaz kasih poin 100.000 umat, apalagi kamu yang terkait umat itu barunya. Masya Allah, berarti habis dah. Tapi kalau orang itu kamu lihat, ya Allah lemah kawan itu, bapak itu kaya, bapak itu tapi beribadah di jalan Allah, hebat jabatan bapak itu, dia dulu bang, tapi masih kalah sholat, jadi makmum di belakang dulu. Hebat imam namanya. Banyak orang sekarang sok-sok itu ke masjid tak kalah, tapi kapan sudah nak jadi imamnya sudah mati. Awal mati baru menjadi imam. Bapak-bapak yang masjid, sampaikan yang dulu sebelah sini. Kalau saya kasih buat bapak nak ke masjid begini ya, anak pulang di antara mereka. Ibu, yang masih punya laki, kalau datang ke masjid, kata usah kasih buat tadi pak, bapak kakek nak ke masjid, ya anak pulang di antara. Kalau dia bilang insya Allah di antara mereka Thailand ada katanya dah. Kemarin kan ada ibu-ibu tiap malam Jumat baca Yasin terus, kata lagi nyelek ngapa kau baca Yasin terus kan latihan untuk bapak. Bagus itu menyadarkan dia sekali-kali masalah ini. Apalagi kalau lakinya dikasih makan, habis makan tidur baik gawinya ke masjid tidak, ngaji tidak. Bapak kata saya kasih buat orang-orang yang lain campur sahur kalau berani ya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita dengan muhasabah diri ini kita lebih baik tahun 2021 ini. Tidak memasarkan tahun ini masih tidak, tapi tahun apa saja Fa'id dan Fa'in Nalim dan Syuhur yang namanya jumlah tahun di dalam Islam itu adalah 12 bulan. Cuma permasalahan bulan Hijriyah umat kita di Balikpapan, Sumatera Selatan serta Indonesia tak apa-apa nama-nama bulan itu. Kalau tahunnya itu tahun Masih, apa tahu? Di mana permasalahan Ustaz? Karena gajiannya tahun masih termasuklah Ustaz yang 3 di depan ini. Jadi kok aku enggak, aku kan gaji dewe aku ya. Masya Allah. Coba kalau tahunnya di tahun Hijri, Haram, Sofar, Rabiul Awal, tahu apa tanggal 1 Sofar? Bulan apa ini? Rabiul Awal, apa gajinya? Kamu lihat aja di studi 42 bulan yang hilang lakinya, dan tahu lakinya hilang. Kapan tahu? Karena tanggal muda baru tahu lakinya hilang. Ingat gajian mulai itu. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi muhasabah diri itu kita disuruh oleh Allah. Hal adullukum al-ahsarina a'mala, hasibtum, apakah kalian paham siapa yang paling banyak ruginya? Kata Allah, alladzina dalla sa'yuhum wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, merasa baik gawenya, sudah bagus perbuatannya, tapi diperhatikan sesat. Kenapa? Karena memang sesat pekerjaannya, ilmunya tak ganti. Ya, sholat memang kelihatan sholat tapi nungging baik, masih lemah karena nungging, cuma sekali nungging gitu. Ada yang dia baca Quran tapi bacaannya salah, kalau sedekah tapi sedekahnya iya. Ada masih kambing tempat kita Sumatera Selatan dapat sedekahan, nah dicatat nih tulisan itu sampai bulu-bulu ayamnya pun dibuat. Sumbangan ayam 2 kilo ditambah bulu. Berat bersihnya 1
sekilo setengah. Tambah kuku-kukunya pula. Nah disebutkan niat. Riak namanya. Sum'ah. Ya apa ya? Maka terus berlatih. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau berdoa Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa alsinatina minal kadhibi wa a'malana minar riya. Minta terus dengan Allah. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan. Ya Allah, bersihkan pekerjaanku dari riya, ya. Ya Allah, bersihkan hati lidah saya dari bohong. Sekarang banyak pembohong. Bahkan banyak sengaja dibuat jadi pembohong. Yang buzzer itu, atau yang tukang-tukang buat hoax itu siapa pun orangnya, pembohong nih. Betul tak? Betul. Bahkan kalau tak bohong tak hebat dulu sekarang tak dapat bulanan. Nauzubillah minta dengan Allah. Zaman sekarang minta Allahumma tahhir qulubi minan nifaq wa lisani wa alsinatina minal kadhibi wa amalana minar riya. Kalau sendirian Allahumma tahhir qalbi. Ya, kalau rame jamak namanya qulub. Minar riya, ya Allah, kau bersihkan juga pekerjaanku dari riya. Orang sekarang senang dengan riya. Kalau di Palembang riya itu rai. Makanya di Palembang ada sudah cari rai gue. Karena rainya sebenarnya ada 12. Hilang 11 karena singkong. Maka ada istilah cari rai gue. Bang, cari rai gitu. Aku balik dulu sering bilang orang Ustaz Asyik cari-cari rai. Rai ya, berapa gula manis mainnya. Saya bilang ke istri saya, kalau kau bilang minum teh kurang manis, dia tak raya. Sengke. Masya Allah. Bagaimana? Ada lagi yang bilang cari namo budaya. Namo apa? Ada bagus. Solihin hasibuat. Ada yang solihin tak hasibuat dari Sunda. Ada yang hasibuat tak tidak solihin. Kan jadi Islam, jadi pendekar. Sudah jelas. Nah Bapak Ibu, wa tahhir qulubi minan nifaq wa amalana minar riya. Minta supaya disihkan dari riya. Nah, ikhwati iman yang selamat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang beriman itu kata Allah adalah mereka yang selalu beriman dengan Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu. Nah, ini yang penting saya sampaikan. Saya kepengen dengan masuk tahun baru dan mengingat tahun-tahun dulu kita kira-kira keimanan kita telah mantap belum? Ketika saya bilang iman kita berarti dengan rukun iman. Ada berapa rukun iman itu? 6. Masih ingat kalau kan? Ada kemarin sudah di WA. Rukun iman berapa? 5. Rukun Islam 6. Itu puluh gara-gara pakai perkara itu orang jadi tahu. Rukun iman 6 perkara. Rukun Islam 5 perkara. Kata orang Imam Mu'allaf itu mati aku kalau Iko. Ada 11 perkara. Berarti mana? Aku punya 1 perkara biasanya mati. Apalagi punya 11 perkara mati niang. Jangan lupa bapak-bapak ibu-ibu perhatikan perbaiki keimanan kita dengan rukun iman ini. Wallahi sekarang yang banyak bermasalah umat kita ini bermasalah di dalam rukun iman ini. Maka bukan kita sebenarnya krisis ekonomi Pak Lurah, bukan kita krisis ekonomi, bukan krisis duit, bukan krisis rezeki, tapi kita awali dengan krisis akidah, krisis keimanan. Termasuk bapak-bapak, kalau saya tanya di mana-mana, siapa yang memberikan rezeki bapak? Allah. Siapa bapak? Allah. Mengatakan Allah balik takut, ragu. Sekarang saya tes, bapak-bapak biar tahu, dengarkan anak-anak berjuang kemampuan galutan. Siapa yang menciptakan kita anak-anak? Allah. Begitu, kalau mantap dia, kalian udah tahu jawabannya. Sudah diintipnya jawaban. Tapi dia pelajar belum tentu. Kemarin ada anak-anak SD saya tanya, siapa yang menciptakan kita anak-anak? Bak dengan mana? Bermasalah gimana berarti keyakinan? Sekarang saya tanya lagi bapak-bapak, siapa yang memberikan rezeki dengan kita bapak? Allah. Karena dibantu oleh pejuang ini. Saya bilang bapak-bapak, oh
iya, kalau bapak juga ya. Masya Allah, ini penting. Inilah yang membuat kita jadi tidak istiqomah, tidak kuat pendiriannya. Gara-gara itu. Ini Sumatera bagian tengah. Makan kita dipaling-paling kan setengah piring kepala kita semua berutang. Tapi kalau yang kita tetap jawab. Tapi pelan-pelan bisa jadi piring yang tidak tahu. Kayak kalau piring jadi martabak, nasi dan ada martabak selesai piring itu. Masya Allah. Tapi coba lihat bapak-bapak ibu, saya tanya. Sekarang kita makan cuma satu piring, anggaplah sepiring setengah. Tapi banyak yang rakus-rakus sekarang itu. Nauzubillah. Sampai disiapkan berpiring-piring. Maka bapak-bapak juga nonton kalau ada kondangan ya, maaf ya. Kadang-kadang cuma habis apa itu separuh. Ada yang kadang-kadang tidak separuh, cuma dicicip dibuang. Itulah gambaran kira-kira kayak gini itu juga banyak itu. Duit itu anggaplah sebenarnya, anggap saya misalkan ya 100 juta sebulan cukup dalam satu orang. Ya, bisa jadi goyang. Tapi yang pusing ini. Contoh, tadi sekarang coba lihat, ada yang mohon maaf sampai mungkin triliunan diambilnya untuk dirinya dewi. Ada yang seperti itu? Dia tidak tangkap KPK ini. Cuma ada yang sudah presiden tangkap tapi tidak tangkap KPK. Tidak ada juga KPK ini. Lah, sudah tahu koruptor sudah tidak. Habib Rizik kata yang maliknya apa, tapi langsung ditahan. Makanya negeri ini mudah-mudahan sebentar lagi Allah memberikan jawaban dengan kita semuanya. Amin. Allah berikan kalian dengan negeri kami ya Allah. Tunjukkan yang benar-benar, yang salah-salah ya Allah. Dan Engkau tempat kami mengadu ya Allah. Begitulah hidup kita sekarang. Ya, ada yang diselamatkan, ada yang cuma maling bedek, bawa dulu. Kamu termasuk dalam ini. Dengan maling bedek berani kamu. Maling duit banyak berani kamu. Tambang pun dimana orang, tambang. Maka ketika di kereta tadi ini cuma tarik-tarik dan baik kamu. Tarik tambang dulu. Tambang aja bingung. Tinggal orang dari kawin itu. Tidak oh isu jadi gitu. 17 Agustus nanti. Tinggal dari tambang. Tarik-tarik kan dari tambang. Kata aku. Nah, ikhwatul iman rahimahumullah, coba kita evaluasi bagaimana iman kita dengan Allah. Ya. Ini kan hal-hal yang dianggap biasa tapi tidak dikupas buah. Boleh Ustaz Gaus, Ustaz Ilyas ya, Ustaz Amrullah. Kita memang sekarang harus menguatkan keyakinan umat ini. Kenapa sampai kadang-kadang duit mie goreng baik pindah agama? Kadang-kadang mie goreng, bagi mie kuah. Kita kan kuah juga dia pindah. Karena tak kuat tak mantap. Dia cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tapi bagaimana dia memaknai kalimat la ilaha illallah itu? Makanya termasuk bapak-bapak kalau ratiban dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis itu sendal Ustaz dia baik. Yang dipimpin ratiban itu Ustaz itu baik. Kenapa? Ya kalimat itu cuma sampai di sini, nggak sampai ke sini. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang saya yakini kecuali Allah, tidak ada yang kusembah, tidak minta pertolongan kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Bukan Pak Camat, bukan Pak Lurah, bukan orang PDAM yang memberikan aku rezeki baju, tapi Allah. Benar tak? Makanya orang PDAM ngambil baju dari Musi, Sungai Musi itu dibagusi, dibersihin. Sudah bersih baru dijual dengan kamu. Ayah, udah nanti sering ceramah di sini. Aku udah dengar. Sudah karena aku tak usah minum kalau minum. Cuma biar di sini agak berbeda nih. Di mana-mana kamu loh itu sekarang kalau minum begini minuman. Oke oke. Tapi di sini masih punya orang-orang mau juga. Masih macola saja. Ada pula yang mau, ya tapi kan yang bos OKOC di Jakarta katanya sudah jadi menteri juga. Wah, menterinya.
Tapi kan dia Islam, oh kawan aku. Nah jelas tadi, makanya belajar ya. Jangan namanya politik memang itulah sudah pun masih tinggi. Kalau politikus, politik dan tikus tuh ya. Lanjut lah, ngapa gitu? Dari mana banyu itu berarti sumbernya? Allah. Kita ini kerannya baik di depan mata kita, tapi sumbernya dari Allah kalau. Makanya masalah rezeki jangan takut. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Inilah yang penting sekali sekarang. Gara-gara masalah rezeki inilah orang tak berani jujur, tidak berani istiqomah. Nggak berani ucap marah. Biar dengar kita kata ceramah. Gara-gara ini lah masalah duit, masalah harta, masalah kedudukan. Sampai ada orang bilang dulu saya ceramah di depan para camat waktu itu. Tapi mungkin seluruh orang camat ini. Saya harus jadi orang jujur, harus ini selalu ingat mati, selalu akhirat. Ustaz, kalau aku ingat akhirat terus, kapan aku naik pangkat? Kalau mati kebuyan dong. Justru orang kalau ingat mati, ingat akhirat, hidupnya akan semangat. Apa tadi kata Ustaz Pudau? Ya kalau dari aku juga ngomong tadi. Cuma aku biar dapat. Gak baca. Lah, Masya Allah, ketika kita paham itu, ada akhirat, ada mati, ada surga, ada neraka. Itu yang membuat kita semangat. Maka sampai ada tulisan iskaliman au syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Dan begitu semangat hidup itu. Kenapa? Kita tahu ada akhirat yang kita kejar. Kita tahu nih, namanya Indonesia dunia ini paling-paling 75 tahun. Coba, bapak-bapak, berapa aja yang sudah berkurang jamaah di sini kan? Sudah dead. Berarti sudah mati. Di mana kakek nenek kita dulu sekarang? Tak ada lagi ya? Meninggal. Ngaku belum percaya dengan akhirat? Maka coba lihat, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, terus percaya kepada malaikat Allah. Yang keempat, Al-Qur'an. Siapa yang bawa Al-Quran itu? Rasulullah. Siapa yang menurunkan Al-Quran itu kepada Rasulullah? Malaikat. Dari siapa? Dari Allah. Isi Quran itu apa? Isi Quran itu masalah akhirat, masalah takdir. Semua harus percaya kita. Yakin tak kira-kira malaikat itu ada? Kurang kuat. Yakin tak kalau malaikat itu ada? Kalau tak kata malaikat siapa yang tercabut-cabut yang mati itu berarti? Apa kamu dewe? Sampai kita kadang-kadang ngaku mati muda itu. Budak tunggu. Ya dia tujuh kalau belum dicabut. Kemarin ada budak cuma gara-gara jerawat mati. Biji jerawat mati. Nyebrang galak kita akan motor. Istri saya cerita tadi. Sengaja kira-kira nyambung nggak kira-kira. Jadi masalah COVID apapun itu juga semua takdir Allah. Kalau memang matinya begitu kata Allah, matinya begitu. Kemarin ada ya, mereka pakai masker juga. Subhanallah, usahanya bagus, tapi masih mati juga. Kenapa? Naik perahunya oleh semua kaca untuk berenang, tenggelam, 8-8-nya mati, maskernya ngapung-ngapung. Saya tanya siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Mantap, siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Harus yakin. Kalau kata Allah mati, mati. Kalau kata Allah hidup, hidup. Yakin tak kira-kira? Yakin. Karena di sini rame-rame cuma lepean. Udah tahu, wil pulang kamu. Wil pulang. Kembalilah. Licin budaya itu. Ingat dia istilah kalau yang kami. Tiga orang pemain lama. Susah untuk ditangkap. Licin budaya. Cak belut. Masya Allah kalau rame-rame bagus. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Tapi kita buktinya coba lihat. Di masjid sepi, di pasar ramai. Ngapa kalau di masjid kaki mati?
Akhirnya sampai sholat jaraknya Masya Allah, tapi kapan di pasar sampai kapan? Ustaz, jangan begitu, nanti kamu diberhentikan bukan dapat rezeki kamu. Nah, manu satu tempat yang diganti oleh Allah. Siapa? Wa huwa ma'akum aina ma'akum. Sudah yakin kalau Allah bersama kita, Allah yang menanggung kita, insya Allah pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap dengan ikhtiar. Maka istilahnya ada 3M, 3 miliar dan tidak ada berangkat. Nah, jaga cuci tangan ada. Tangan harus dicuci, tapi kaki juga dicuci juga. Kalau sholat dia wudhu, pasti kaki pun harus sekaligus. Tapi kalau tidak cuma cuci tangan baik, lupa cuci kaki, akhirnya tidurnya kakinya ditangan. Oke ya, mudah-mudahan 6 rukun iman ini kita mantapkan, evaluasi terus ya. Bagaimana keyakinan kita dengan Allah? Aku tidak mungkin mengupas ini sekarang. Paling tidak satu rukun itu paling tidak kita mungkin 6 jam. Ya, nah, sudah saya pastikan kau tak kuat, dan aku juga tak mampu. Gitu. Ya kan? Lebar-lebar kacamata dan jangan bulu. Mata boleh terlalu panjang, kaki usahanya jangan terlalu kilo. Kaki kita bisa. Oh kemarin ceramah yang kedua itu kasih uang, hampir sejam ceramahnya. Mati mak gilo. Kadang-kadang kasihan. Yang udah itu mati ustaznya gilo bulu ya. Oh ya, saya tanya lagi, yakin kalau Allah ada? Yakin. Yakin dengan asmaul husna Allah? Yakin. Allah maha kaya? Yakin. Maha melihat? Yakin. Maha mendengar? Yakin. Maha penolong? Yakin. Maha kuat? Yakin. Yakin kalau Allah maha kuat? Yakin. Kira-kira kuatan Allah atau kuatan si Donald? Si Donald banyak akhir mati. Ya, karena gara-gara COVID kalah dulu itu. Karena COVID baik. Kira-kira buat Allah atau kian presiden? Allah. Buat Allah atau menteri? Allah. Buat Allah atau Pak Lurah? Allah. Karena turun jadi kucing semua. Udah bercanda. Kita ada akrab gitu ya. Udah tanya kayak gini. Mulai kalah. Saya tanya lagi, buat Allah atau buat manusia? Allah. Buat Allah atau makhluknya? Allah. Baik kaya Allah atau kaya 9 naga? Allah. Kaya Allah atau 9 cacing? Allah. Yakin baik dengan Allah. Nah, ini yang gawe-gawe kalimat-kalimat indah. Baik ya, mama aku berangkat haji. Duit beda ganti, jangan ya. Kaya Allah itu maha kaya tak? Yakin pada dengan Allah. Tapi kadang-kadang yakin, kadang-kadang tidak. Nah, itu mah penting ngaji, penting ketemu dengan orang-orang yang soleh seperti saling mengingatkan. Betul tak? Sekarang saya tanya, tenang tak hatinya sekarang ini? Ya. Tapi itu antara kita mana yang untung, mana yang peduli. Senang Pak, ternyata dari baik-baik. Baru kelihatan baik tapi kenyataannya kita tahu. Tapi tenang. Kursi cuma begini banyak lemah. Kadang-kadang kursi tidak banyak orang yang bohong. Kadang-kadang waktu pilpres, waktu pilkada atau pileg, kursi tidak saja. Makanya sekarang saya ceramah pakai kursi. Yang aneh-aneh yang mungkin suka saya mendapatkannya mudah, kursi yang lain mudah, dan mudah-mudahan ini bisa jadi saksi nanti di akhirat di surga. Amin. Sudah mengenalkan kalian bapak-bapak tentang supaya lebih yakin dengan rukun iman itu, karena kata Allah adalah yang beriman itu dan amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu, beriman dengan Allah dan Rasulnya tidak ada rasa ragu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan siap berjihad dengan harta dan nyawanya. Kenapa antum bisa datang ke sini? Karena berjihad bersungguh-sungguh. Orang yang tak bersungguh-sungguh tak pacak dan bangun dari sholat dan tidur. Ayalah sholat. Di
pilihan-pilihan Allah yang bisa sholat di sini. Mudah-mudahan continue. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, summalam jata udah pernah ragu-ragu. Sekali percaya dengan Allah, percaya dengan rukun iman ini, jangan ragu. Saya tanya lagi, akhirat itu ada enggak? Mati itu ada enggak? Takdir itu ada enggak? Siapa yang menentukan takdir kita? Allah. Kita nggak tahu takdir kita, hidup ini cuma menjalani baik. Menjalani baik gitu. Jangan maksa-maksa. Kepengen supaya pintar gue. Memang lagu yang niat. Memang dari sana dibuat oleh Allah. Kamu apa takdirnya? Memang main. Satu tambah satu berapa? 3. Memang begitulah takdirnya. Ya, kepengen anaknya supaya di sana ini di sini. Memang begitulah, sudah berusaha, tapi begitu takdir dari Allah. Kita berusaha supaya lari dari COVID, tapi masih begitulah. Harus sudah serahkan. Begitu kira-kira ya. Akhirat itu ada enggak? Ada. Akhirat itu ada enggak? Ada. Sudah, ada akhirat do, ada akhirat do. Jangan habis-habis waktu di dunia baik. Ya. Ada takdir dan jangan maksakan sendiri gitu. Kata orang Palembang, memang kalau sudah nasib tak ada dilawan. Mana kau melawan Allah? Dan maksud itu kan, nasib itu takdir maksudnya. Gimana nak melawan Allah kan? Iya ya, katanya kalau memang nasib kita baca, dia itu dulu miskinnya sekarang kaya, ngaku ya dia, lakinya kaya, bininya kaya pun. Saya bilang kalau pengen jadi kaya cuma 3 kunci. Ya, perbanyaklah tentunya beramal soleh, ya, perbanyak sholat duha, ya. Dan yang ketiga, kawinlah dengan orang kaya. Ada yang salah? Kamu lihat sekarang, kalau orang itu mamanya ada kawan dia sedihnya, ngaku kaya, itu kawan dengan pejabat orang kaya, ada kaya, ya. Ngaku satu yang memang bininya kaya, kamu yang masih budak-budak, mesti dari juga itu. Ya cari di mana ada? Setelah mana? Fokus dari kamu. Ustaz, tapi aku biniku lakiku tak kaya, maka dekatkan hati dan dirimu dengan Allah yang Maha Kaya. Nah, dia kamu. Disebutkan tadi nama begini itu, setuju banget kamu. Udahlah, belum masuk cahaya matahari. Itu tanda berarti memang sudah siang dunia. Siang, kalau sudah siang nanti bergabung dengan orang Padang gitu. Hanya pagi sore siang hari baru keadaan air punduk kan gua bayar itulah kita pasang. Cukup ya, saya kira mudah-mudahan insyaallah bisa dikembangkan masing-masing. Saya cuma ngasih coba tanya kira-kira tahun kemarin mana kita kejujuran kita, keyakinan kita kepada Allah ya, rukun iman yang 6 itu bagaimana kita menyikapinya, atau cuma ucap-ucapan cahaya-cahaya, atau ada yang tak yakin ada malaikat, padahal CCTV ada. Masa dengan malaikat tak yakin? Kenapa tak yakin? Tak yakin dengan Allah kan? Jadi itu harus satu kesatuan rukun iman yang ini kita bahas, kita tadabburi lagi, insya Allah buat kita jadi kuat sehingga kita istiqomah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang hadir. Mohon maaf para ustaz semua, doa dilanjutkan oleh Ustaz Amrullah yang berbagi karena bulanannya juga berbagi kan ya. Kalau nak hadir lagi setelah Ilyas, Ustaz Ilyas, kalau Ustaz Amrullah tadi jangan apa-apa karena dia lebih muda, dia sabar baik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, terkhusus kepada Pak Lurah, kita canda-canda ya, ada yang benar, ada yang tidak ya. Semua itu insya Allah kalau benar dari Allah, kalau saya tentunya tidak bisa memberi kalimat-kalimat yang baik, saya mohon maaf. Kepada pejuang kemakmuran masjid, mudah-mudahan doakan Bapak Ibu supaya istiqomah mereka untuk berbuat kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا
usahakan itu kau berikan rahmat bagi kami. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shaghira. Amin. Wahai Allah, kami hamba yang hina di hadapan dosa dosa yang pernah kami perbuat, dosa kecil maupun dosa yang besar, dosa yang tampak maupun dosa yang tersembunyi, dosa yang kami sengaja atau karena kealpaan kami. Wahai Allah, ampuni dosa ayah dan bunda kami, ampuni dosa ayah dan bunda kami, ampuni dosa ayah dan bunda kami. Ampuni dosa ayah kami yang sudah bekerja keras mencari nafkah untuk kami. Ampuni dosa ayah kami yang sudah menjaga, mendidik dan membesarkan kami. Wahai Allah, izinkan kami mohon ampun untuk seorang wanita yang kami pernah menumpang dalam rahimnya 9 bulan 10 hari. Seorang wanita yang melahirkan kami antara hidup dan mati. Ampunkan dosa seorang wanita yang menyusui kami setiap hari dengan tulus hati. Ialah ibunda kami, ampunkan dosa ibunda kami yang sudah menjaga kami dengan sabar, mendidik dan membesarkan kami. Wahai Allah, jika ayah dan bunda kami masih hidup, panjangkan umur keduanya, sehatkan badannya, mudahkan urusannya, beri hidayah istiqamah dalam ibadah. Jika ayah dan bunda kami telah tiada dalam kuburnya, ampunkan dosanya dalam kuburnya, lapangkan kuburnya, rahmati dalam kuburnya, terangkan kuburnya, jadikan kuburnya terang daripada dalam surga. Oleh Allah yang pengasih dan penyayang, kasihi dan sayangi ayah dan bunda kami lebih dari keduanya, mengasihi kami waktu kami masih kecil. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Bapak Ibu yang kami hormati,